Oke, kalau gue tanya, eh, lu sering ke supermarket atau ke Indomaret, ke Alfamart gitu-gitulah? Pasti gue yakin jawabannya pernah, bahkan sering. Walaupun mungkin di masa pandemi ini lu jarang keluar, lu lebih sering mesen lewat online. Tapi gue yakin lu pernah ke supermarket. Dan gue yakin juga mungkin lu juga tahu bahwa semua barang yang ada di supermarket itu ditata sedemikian rupa sehingga tujuannya agar banyak dibeli orang. Lu setuju kan? Setuju. Nah, hari ini gue pengen ngebahas yang berkaitan tentang itu. Mungkin ini agak sedikit ngulang, tapi gue pengen kaitin nanti dengan artificial intelligence dan machine learning. Oke, sebelum itu, jadi gue nemu YouTube dari DW. Itu biasanya itu channel Jerman kalau nggak salah. Tapi kadang-kadang suka memberikan video-video edukasi. Salah satunya adalah neuromarketing. Neuro berarti otak, marketing berarti ilmu yang mempelajari marketing. Neuro ilmu yang mempelajari otak. Oke. Kalau lu tahu neuroscience, ya kayak gitu. Nah, neuromarketing itu mempelajari otak manusia, bagaimana manusia membeli, bagaimana perilaku pembelian atau konsumtifnya manusia dilihat dari otaknya. Karena kita kan semua, inti dari manusia kan otak kan, salah satunya otak. Sehingga kalau kita bisa mempelajari otaknya ketika bagaimana seorang manusia itu membeli, wah kita bisa memboost penjualan kita. Nah, ada beberapa hal yang ternyata itu hasil studi neuromarketing yang diterapkan di sebuah produk atau di sebuah supermarket di penataannya. Gua lumayan tertarik, wah iya ya, lumayan kayak oh gitu, ternyata di supermarket tuh kenapa posisi ini di sini, kenapa posisi di situ. Oke, jadi pertama itu lu pernah nggak sih atau lu sadar nggak sih kalau misalnya di kasir itu tuh paling banyak disediainya makanan coklat, terus mungkin minuman. Pokoknya dekat kasir tuh ada minuman, ada makanan coklat, roti, makanan ringan gitu-gitu lah. Lu tau nggak kenapa? Nah, jadi kan di supermarket itu kan kita kan pasti masuknya kan nggak langsung kasir kan. Kita masuknya mungkin ada jalur yang lain. Kalau misalnya di Indomaret atau yang kecil-kecil gitu ya, minimarket, itu mungkin masuk langsung kasir. Tapi kalau di supermarket yang gede itu kita ada jalur masuk, ada jalur keluar. Nah, jalur masuk itu biasanya nggak ada kasir. Nah, kenapa makanan ringan, roti, minuman ringan juga itu ditempatin di dekat kasir? Karena kita dari awal masuk ke supermarket sampai ke akhir kasir itu pasti kan udah berjalan jauh, udah nyari barang muter-muter, nyari ini itu, pokoknya dan sebagainya yang akhirnya membuat kita lelah. Nah, ketika kita lelah, itu tuh kalau lu pernah baca buku Daniel Kahneman, siapa sih pokoknya yang tentang Thinking Fast and Slow. Ketika kita capek, sistem 2 yang notabene membutuhkan energi untuk aktif, itu akhirnya nggak aktif karena kita udah kelelahan. Akhirnya sistem 1 yang berperan. Nah, sistem 1 ini itu mainnya spontan, jadi dia nggak pakai mikir. Nah, ketika kita udah capek, dibuat capek ngelilingi supermarket, di kasir itu ada minuman ringan, maka dengan refleks kita akan ngambil minuman itu, dan ya udah kita nggak mikir apakah ini mahal atau enggak, yang penting gue ambil karena aus, kan udah capek, terus ya udah gue beli. Nah, itu tujuannya kenapa di kasir itu kebanyakan makanan ringan, minuman ringan, roti dan lain sebagainya, coklat gitu, kayak gitulah. Ya itu. Dan gue oke, I see, kayak gitu ternyata. Nah, terus kedua yang menarik buat gue adalah yang kedua itu terkait jam tangan. Oke, jam tangan itu menurut gue unik. Kalau misalnya
lu perhatiin ya, kalau lu beli online atau beli biasanya beli online, biasanya di online sih, kalau iklan atau online lah. Kalau lu beli langsung kayaknya nggak kelihatan gitu. Cuma kalau lu beli online, lu coba di Tokopedia, gue udah ngecek, lu coba di Tokopedia itu jam, semua fotonya, semua thumbnail produk jam itu pasti ada di dia ada di angka ininya ya. Kalau misalnya analog ya, dia ada di angka 10/10. Jarang ada yang selain itu. Pokoknya 10/10. Alasannya kenapa? Kenapa semua jam itu ada di angka 10/10? Karena pengen menunjukkan secara tidak langsung bahwa jam itu tersenyum kepada lu. Ketika lu ngerasa jam ini kayak friendly, kayak wah ini jam cocok nih sama gue nih, itu lu bakal ada hasrat untuk membelinya. Jadi ketika jam itu terlihat serta senyum, walaupun mungkin secara nggak langsung ya, ini cara kerja sistem 1 nih, walaupun secara nggak langsung mungkin lu nggak nge juga, tapi efek dari jam 10/10 bahkan bentuknya gini ya, 10/10 senyum. Nah, nanti akan memberikan efek tenang, akan memberikan efek gue nggak tahu ya, asal gue terlalu ini pendapat gue. Di video itu nggak jelasin memberikan efek apa, gue juga lupa. Pokoknya memberikan efek tersenyum aja. Cuma kalau kata gue mungkin dengan ada efek tersenyum, efek gembira, efek positif, itu akan meningkatkan hasrat lu untuk membeli. Kemudian ya udah, itu nanti tergantung warna dan selera. Pokoknya sekian persen udah ngambil hasrat membeli lu. Cara tadi jam itu 10 itu 10/10 itu tersenyum itu udah ngambil berapa persen dari keinginan lu untuk membeli. Itu menarik sih, unik, dan gue udah ngecek di Tokopedia, nanti gue tampilin juga mungkin di sini. Itu semua jam kayak gitu, semua jam 10/10. Gokil, kok gue nggak sadar ya, gila. Lu coba cek di Tokopedia atau di Shopee kayak di mana kayak. Nah, kemudian ini yang paling tadi sana mungkin lu juga udah tahu, tapi ada beberapa hal yang menurut gua ini salah satu triknya gitu. Nah, adalah menaruh harga murah di samping harga mahal, walaupun barangnya sama. Mungkin nggak sama ya, tapi mungkin barangnya sama tapi mungkin beda ukuran kayak gitu, dan beda harga. Jadi misalnya lu punya botol ini tumbler, harganya 100.000, terus di sebelahnya ada tumbler yang agak turun gitu, mungkin 75%-nya kapasitasnya, itu harganya misal 50.000 atau misal 45.000 atau 40.000 lah. Lu pasti akan membeli yang 75% kapasitasnya dibandingkan dengan yang kapasitas yang 100% full yang tinggi. Kenapa? Ya itu triknya, karena lu pasti akan melihat bahwa oke, dengan harga 50.000, 40.000 atau 50.000 deh ya, harga setengahnya gue masih dapat 75%. Nah itu yang dipelajari sama neo marketing ketika lu membeli. Behavior lu tuh dipelajari, makanya jangan heran kalau kita jadi lebih konsumtif, dan emang itu tujuannya gitu. Oke, terus next itu ciki. Lu apa ya? Mungkin buat lu yang suka makan ciki, apa sih momen yang paling enak ketika makan ciki? Gue yakin bukan rasanya, gue yakin bukan brandnya, gue yakin bukan kemasannya, gue yakin bukan jenis cikinya, tapi apa? Gue yakin karena pengalaman ngemut jari lu yang udah kena bumbu-bumbu ciki. itu yang sebenarnya di apa ya, yang secara nggak sadar lu suka dari makan ciki. Jadi ciki mah bisa apapun lah, tapi yang paling mengesankan adalah
momen ketika lu udah selesai makan ciki, lu ngebut-ngebutin, wah enak sekali, enak parah, enak banget, kayak wah anjir gue ketagihan, gue pengen lagi gitu. Nah itu, jadi produsen ciki itu nggak ngebuat cikinya menjadi lebih banyak atau cikinya menjadi lebih enak, tapi ngebuat bumbunya semakin menempel di tangan, di jari ketika dicomot. Gokil nggak tuh? Apa sih itu? Coba gokil. Walaupun gue sendiri udah nggak ngemut-ngemut jari ketika makan ciki karena gue jijik sama ya tangan gue bisa megang apa, gue juga nggak tahu kan. Gue kan juga walaupun ini tangan gue sendiri, tapi kan gue secara nggak sadar kan mungkin udah megang sesuatu yang kotor dan gue nggak suka, jadi gue selalu cuci tangan habis makan ciki. Makanya gue nggak terlalu suka makan ciki walaupun ada sensasi ini. Tapi gue yakin lu yang nonton ini pasti kayak mengiyakan bahwa momen yang paling enak dalam makan ciki adalah jari ketika udah ketika jari lu terselimuti bumbu ciki dan lu jilat gitu untuk sebagai finishing, sebagai penutup makan ciki. Ya enggak? Nah, itu yang diincer. Gokil. Dan yang bikin lu sering beli ciki adalah bukan karena cikinya, karena momen ininya. Lu cari ciki yang momen ininya paling banyak, momen jari yang nempelnya paling banyak. Dan biasanya ciki-ciki yang kayak jagung, ciki-ciki kayak jagung gitu. Kalau ciki-ciki yang kayak singkong mungkin nggak terlalu ya. Tapi ya mungkin produsen ciki yang singkong-singkong gitu juga udah mulai mikir gimana bumbunya biar langsung nempel ke tangan. Tapi itulah, itu yang dipelajari neo marketing. Next, lanjutnya adalah nah, ini lebih ke arah Ini lebih ke arah, ini namanya hedonic treadmill. Hedonic treadmill itu ya kalau lu tahu treadmill kan, kalau lu misalnya ke gym ada tempat untuk jogging, mesinnya untuk jogging, lu lari sekencang apapun lu akan tetap di situ. Nah, sama ketika lu udah hedonic treadmill itu intinya ketika lu udah hedon, udah mulai bisa beli barang mahal, bisa beli barang bergengsi. Nah, produsen itu pengen ngebuat lu tetap pengen beli barang mahal, tetap update dengan produk mereka, tetap beli produk mereka walaupun mahal. Nah, caranya apa? Caranya dengan merilis. Ini biasanya kalau ini contohnya di HP atau di peralatan elektronik, anggaplah HP, smartphone, kamera, laptop dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah lu merilis versi terbaru saat ini, misalnya iPhone. Kalau ini gua contohin iPhone ya, iPhone X, iPhone X. Kemudian beberapa bulan kemudian muncul iPhone XS, XS atau X Max atau X Max Pro dalam beberapa bulan doang. Kenapa nggak sekaligus dalam satu waktu? Ya biar lu ada di treadmillnya tetap, biar lu merasa bahwa oke, gue udah beli produk terbaru Apple nih, terus tiba-tiba anjing di 4 bulan kemudian ada XS, ada X Max, 2 bulan kemudian ada X Max kayak gitu. Lu kayak anjing, gue udah beli mahal-mahal, udah out of date lagi, udah nggak up to date gue beli lagi gitu. Ketika lu udah masuk ke dalam hedonic treadmill, ya udah produk-produk Apple, smartphone dan lain sebagainya itu yang ya tinggal ngerilis itu pasti dibeli itu. Nah, tujuannya kayak gitu. Jadi tujuannya dan triknya kayak gitu. Triknya ngebuat rilis itu sedekat mungkin dengan produk terakhir. Rilis terbaru itu sedekat mungkin dengan produk terakhir. Karena kalau rilisnya kelamaan, orang nanti hedonic treadmill-nya keburu turun. Keburu kayak udah biasa dengan ini, terus ada hype-nya udah turun, kemudian muncul produk baru, hype-nya itu harus dibangun ulang. Nah, ketika harus dibangun ulang tuh lama. Oke, bangun hype tuh lama. Nah, jadi ketika udah dapat hype-nya, makanya rilis, jangan lama-lama, rilis produk terbaru, versi terbaru dan seterusnya. Sama juga kayak misal MacBook,
M1. Ini biasanya di kalangan pro gamer, di kalangan data scientist ini booming karena ya MacBook sekarang bisa dipakai untuk training machine learning. Kan dulu kan MacBook untuk desain, untuk videografi, untuk ngoding, tapi mungkin nggak heavy banget. Nah sekarang M1 dibuat untuk heavy programming bisa masuk gitu. Nah ketika M1 keluar, orang pada beli, ternyata perlu ada pengembangan. Nanti akan keluar lagi M1X, M1X, terus nanti ada M2, dan itu gue yakin rilisnya bakal deket-deket. Kenapa? Karena ya orang udah ada di treadmill, di hedonic treadmill, jadi daripada hype-nya hilang, kita kasih saja rilis terbaru di waktu yang terdekat. Nah, yang terakhir ada yang paling seru adalah musik. Gua nggak tahu nih, gue belum pernah merasakan bahwa musik itu berpengaruh sama cara gue beli, atau gue belum ngeh, tapi kayaknya kapan-kapan lu atau siapapun, atau gue juga nanti pengen membuktikan bukan membuktikan ya, kayak gue akan datang ke supermarket, nanti pasti ada musiknya, atau gue datang ke toko buku ada musiknya, terus gue asumsiin pokoknya pada hari itu gue nggak boleh berpikiran bahwa gue lagi dites marketing gitu, lagi dikasih treatment neural marketing dengan musik. Nanti gue akan ngetes itu, terus nanti di akhir ketika gue udah pulang ke rumah, gue akan catat apa yang gue beli, apakah berpengaruh dengan musiknya. Jadi intinya musik mempengaruhi pilihan lu ketika membeli sesuatu. Jadi misal kalau di video yang gue tonton itu, misal lu pengen beli wine dari Prancis, lagunya lagu Prancis. Nah lu misalnya disodorin 2 Prancis dan Jerman, karena lagunya itu lagu bernuansa Prancis, maka lu akan lebih memilih produk Prancis atau wine Prancis ketimbang produk Jerman. Nah sebaliknya, ketika diperdengarkan lagu bernuansa Jerman, maka lu akan cenderung lebih memilih produk Jerman ketimbang produk Prancis. Nah di Indonesia gue nggak tahu nih, kalau misalnya gue di stylein musik ke Indonesiaan, apakah gue akan membeli banyak produk yang berhubungan dengan Indonesia, mulai dari made by Indonesia, atau produk yang kemasan Indonesia, atau pokoknya yang berkaitan dengan Indonesia. Kalau misalnya gue di style lagu indie, apakah gue akan beli sesuatu yang indie banget? Gue akan beli yang indie apa ya kalau di supermarket ya? Gue akan beli mie goreng, nggak tahu ya, kok mie goreng sih. Pokoknya itulah, musik itu akan mempengaruhi pilihan lu ketika membeli barang, dan lu bisa buktiin sendiri. Lu buktiin aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya lu ada yang udah membuktikan dan benar, lu bisa komen di YouTube gua, di komen kasih tahu, dan nanti gue juga kalau udah merasakan, udah bisa ke supermarket lagi habis PPKM ini, ya gua akan ceritakan pengalaman gua. Semoga inget untuk diceritakan. Oke, oh iya tadi yang terkait harga, ketika lu misalnya ada tumbler harga 100.000 dengan kapasitas 100%, terus di sebelahnya ada 45.000 dengan atau 65.000 dengan kapasitas 75%, maka konsumen akan lebih banyak memilih yang 75% dengan harga 65.000. Karena ya harganya terlihat lebih murah walaupun terlihat lebih kecil. Nah, berhubungan dengan itu, lu pernah lihat nggak kayak di label harga di supermarket yang lu datengin, di label harganya tuh nggak tegak lurus sama produknya kadang-kadang. Jadi kayak ini produknya udah agak tengah-tengah nih, campur, ini ada yang hitam putih gitu, misal harganya di tengah gitu. Anjing, ini harga yang mana sih, yang kanan apa yang kiri sih, yang hitam apa yang putih? Pernah nggak lo? Nah kayaknya itu tujuannya itu juga deh. Jadi kayak
Terus enggak, terus satu lagi label harganya tuh nggak lengkap gitu. Nggak lengkap di ada produknya ada 10, label harganya cuma ada 8 ada 7. Nggak lengkap. Biasanya kayak gitu kan. Nggak tahu itu emang hilang belum diganti atau gimana. Tapi kalau misalnya emang itu trik marketing, wah gue gokil sih. Salah satunya itu. Jadi lu labelnya emang dibuat agak ngaco, bukan maksudnya posisinya agak ambigu gitu, ini yang mana biar kelihatannya ini kayaknya lebih mahal deh, ini lebih murah gue beliin aja gitu, kayaknya gitu deh triknya. Walaupun sebenarnya kayaknya nggak mungkin juga ya. Lu bayangin kalau harga dihilangin, bukan hilangin ya, harga dibuat ambigu gitu, posisinya berantakan, orang jadi malas beli kali ya jatuhnya. Oke. Nah, berhubungan dengan tadi gue mau hubungi dengan machine learning dengan AI dan sebagainya. Neo marketing ini juga mungkin di AI ini mulai digalakan ketika data scientist mulai hype, data scientist mulai dinaikkan, AI juga mulai dinaikkan, terus Tesla itu mulai naik. Terus banyak lagi lah neuromarketing yang apa ya, yang bisa bilang bahwa AI itu merupakan teknologi masa depan yang akan membantu umat manusia. Pokoknya mungkin marketingnya kurang lebih kayak gitu intinya. Jadi dulu kan seperti yang lo tahu, AI itu sangat ditakutin sama semua orang, tapi sekarang AI udah mulai diterima dengan semua orang, oleh semua orang. Jadi mungkin produk-produk AI juga akan mempelajari bagaimana manusia melihat atau memandang sebuah AI, sebuah kecerdasan buatan. Ketika produsen AI itu udah mempelajari bagaimana manusia merespon dengan teknologi AI, mereka bisa ngejual produk AI-nya dengan trik-trik marketing yang oke, yang tepat guna ketika buat sama lu gitu. Terus lagi ini dari produk ya, dari segi produk. Kalau dari segi marketingnya untuk mungkin produk masa depan, ya AI akan bisa mempelajari lu, mungkin bisa lebih akurat lagi karena sekarang kan dipelajari oleh orang. Nah, nanti neuromarketing akan dikuatkan, akan dibantu lagi oleh AI. Ya lu bayangin aja ketika AI udah bisa mempelajari emosional lu ketika membeli barang, maka mungkin satu poin dari manusia yang katanya nggak bisa dipelajari, itu bisa dipelajari oleh AI. Dan mungkin di masa depan akan ada supermarket yang bisa bergerak sendiri produknya gitu. Jadi menyesuaikan. Sekarang paling banyak orang mau apa nanti digeser gitu berdasarkan algoritma AI yang udah dipelajari, langsung dia otomatis bergerak rak-rak istilahnya rak-rak produknya, makanannya, minumannya dan lain sebagainya itu dan ada bergerak sendiri. Kata gue, wah gila sih neuromarketing. Walaupun mungkin nggak tahu gue ya, karena yang emosional itu sangat sulit dikuantifikasi dan sangat subjektif, dan sekarang sih masih nggak mungkin kayaknya di replicate sama AI. Tapi ya satu hari nanti mungkin bisa aja. Dan neuromarketing ini bisa jadi sebuah training data. Iya, bisa jadi sebuah training data. Itu sih menurut gue nanti AI itu bakal ada marketingnya sendiri, di mana nanti semua orang, lu akan setuju dengan kehadiran AI, akan menerima dengan kehadiran AI, dan akan menggunakan AI di kehidupan sehari-hari. Gue yakin itu. Gue rasa itu mungkin banget di masa depan. Mungkin Indonesia 2045 sudah akan seperti itu.
Semoga. Oke, itu saja pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.